Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, saya selaku Kabag Penum Divhumas Polri akan menyampaikan update terkait dengan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 7 Desember 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 81 kasus atau 5,10%, yaitu pada hari Selasa 6 Desember 2022 sebanyak 1.587 kejadian dan pada hari Rabu 7 Desember 2022 sebanyak 1.506 kejadian dengan rincian kejahatan sebanyak 1.466 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan sebanyak 15 kejadian, bencana sebanyak 3 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 22 kejadian. Kemudian, untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 62 kasus atau 4,06% pada hari Selasa 6 Desember 2022 terdapat 1.528 kasus, sedangkan pada hari Rabu 7 Desember 2022 terdapat 1.466 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, terdapat 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, yaitu antara lain pertama, pencurian dengan pemberatan sebanyak 139 kasus, 2. Narkotika sebanyak 73 kasus, ketiga curanmor sebanyak 34 kasus, keempat, pencurian dengan kekerasan sebanyak 11 kasus dan 5 judi sebanyak 9 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 503 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 39 orang, korban luka berat 43 orang, dan korban luka ringan sebanyak 420 orang. Adapun kerugian material sebesar Rp907.835.000. Selanjutnya terkait dengan kasus penambangan ilegal di Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan polisi nomor LPA 00992 Romawi 2022 SPKT Dittipiter Bareskrim Polri tanggal 23 Februari 2022 terkait dengan dugaan penambangan ilegal yang telah berlangsung dari awal bulan November 2021. Adapun tempat kejadian perkara di Terminal Khusus PT MTE yang terletak di Kalimantan Timur dan lokasi penambangan dan penyimpanan batu bara hasil penambangan ilegal yang juga termasuk dalam PKP 2B PT SB. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh 3 orang tersangka, yaitu BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal, RP selaku kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan pemuatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP. Selanjutnya IB berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP 2B perusahaan lain dan menjabat sebagai komisaris pada PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah serta pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 36 dump truck, 2, 3 unit handphone berikut SIM card, 3 buah buku tabungan, dan keempat, tumpukan batu bara hasil penambangan ilegal di terminal khusus dan di lokasi PKP 2B PTSB, serta 2 buah ekskavator dan 2 bandel rekening koran. Rencana tindak lanjut sampai dengan saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk kepentingan penuntutan dan peradilan. Selanjutnya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak non-tunai. Penanganan perkara didasari dengan laporan polisi nomor LP A 0464 8 Romawi 2022 SPKT Dit Tipikor Bareskrim Polri tanggal 15 Agustus 2022 terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penjualan BBM secara non-tunai antara PT PPN dengan PT AKT yang terjadi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 451,6 miliar rupiah. Pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 telah dilakukan penggeledahan dengan lokasi sebagai berikut. Yang pertama di kantor PT PPN Sales Area Kalimantan Selatan Tengah, 2 kantor PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 6 Integrated Terminal Banjarmasin. Adapun hasil penggeledahan yang dilakukan melibatkan tim dari Dittipid Siber Bareskrim Polri, tim PKN BPKRI, Ditreskrimsus Polda Kalsel, dan Polsek, yaitu berupa 7 unit CPU, dokumen terkait dengan data transaksi pada sistem MySAP dari server, kemudian dokumen terkait dengan pemesanan BBM PT AKT, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Penyidik juga melakukan reka ulang atau rekonstruksi mekanisme pengaliran BBM dari depo BBM Banjarmasin kepada para transporting truk tangki maupun bunker sungai yang dilakukan di kantor PT PPN Sales Area Kalimantan Selatan Tengah. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.